Selamat malam teman. Kisah ini melanjutkan kisah sebelumnya yang berjudul Bangkit. Ya, seperti episode sebelumnya saya sudah menceritakan, dan di sini saya akan menjelaskan bangkit sendiri dalam bahasa setempat artinya adalah arwah gentayangan, yang mana sebelumnya mengisahkan tentang keluarga kami yang mengalami gangguan-gangguan gaib selama beberapa hari berturut-turut. Dan gangguan-gangguan tersebut hilang setelah dilakukan ritual pengusiran atau pemberian pagar gaib di rumah kami oleh seorang paranormal yang dikenal dengan panggilan Nea Uti, yang dalam bahasa lokal artinya adalah nenek putih. Saya sendiri pun tidak mengetahui nama beliau yang sebenarnya. Kami biasanya hanya memanggilnya dengan sebutan Nea Uti. Mungkin karena kulit beliau yang masih terlihat putih bersih menyisakan kecantikan beliau pada masa mudanya. Ya, beliau sering dimintai tolong bila ada masalah yang berhubungan dengan gangguan-gangguan makhluk halus di kota kami. Seperti sudah menjadi kebiasaan di kota tempat kami tinggal, apabila ada paranormal yang meninggal, walaupun tidak semuanya, namun hampir selalu setelah mereka meninggal, muncullah gangguan-gangguan gaib selama 40 hari, seperti yang telah kami alami. Ya, episode kali ini saya akan menceritakan tentang Nea Uti. Beliau orang yang sangat ramah dan suka bercanda. Sejak saya masih bocah, beliau sudah dikenal mempunyai kemampuan untuk mengusir sosok-sosok gaib dari jelmaan dukun-dukun ilmu hitam yang meninggal dan bergentayangan di kota kami. Suatu ketika pernah saya dan kakak bertanya kepada beliau, Nea, kok sepertinya mudah Nea mengusir makhluk halus yang menjadi teror berhari-hari? Cuman pakai cipratan air saya ember aja." Dengan gaya beliau yang lucu bilang, "Ya, kita harus lebih galak dari mereka." Sambil si Nea melotot, "Mereka kalah galak sama saya." Kami semua tertawa melihat gaya beliau yang melotot sambil senyum-senyum. Mengenai sosok gaib tersebut, apakah perwujudan dari jin korin, para dukun, ataukah salah satu fitnah jin? Saya kurang memahaminya. Namun, kejadian-kejadian seperti yang telah diceritakan selalu berulang-ulang, sehingga bila terdengar ada dukun yang meninggal, semua warga jadi was-was bertanya-tanya, apakah ini akan menjadi malam-malam mengerikan lagi? Berselang lama kejadian yang saya alami terjadi, sekitar 10 tahunan lebih, tidak ada lagi terdengar kejadian seram yang meneror satu kota. Sampai pada hari itu, saya mendapat kabar bahwa Nea Uti meninggal dunia. Ya, kami pun ikut melayat, cukup ramai orang yang datang. Ketika kami datang, anggota keluarga duduk mengelilingi mayat, seperti menunggu sesuatu. Di saat ini saya terkejut, antara takut dan bingung, ketika salah seorang anggota keluarganya berbicara, "Bagaimana ini? Siapa yang bersedia?" Dan seketika hening. Semua menunduk, tidak ada yang bersuara. Nampaknya tidak ada pihak keluarga yang bersedia untuk mewarisi ilmu beliau. Walaupun menurut orang yang di sana, ilmu Nea Uti bukan ilmu hitam. Jadi tidak perlu takut, cukup mengecup mulut si mayit sambil membaca mantra yang sudah disiapkan di kertas oleh pihak keluarga. Akhirnya pemakaman pun dilanjutkan sore hari. Pemakaman pun berjalan normal, tidak ada kejanggalan ataupun kejadian aneh. Namun, Nea Uti meninggal dengan kondisi membawa ilmunya tersebut, karena tidak ada salah satu anggota keluarga pun yang mau mewarisi ilmu beliau. Ya, kalian sudah bisa menebak bukan? Ya, benar. Kejadian demi kejadian pun bermunculan setiap malam.
Cerita dimulai dari kampung sebelah. Teman saya mempunyai keponakan yang duduk di bangku SMA. Sebut saja namanya Andika. Rutinitas Andika seperti biasa bangun pagi sebelum subuh untuk siap-siap berangkat ke sekolah. Di saat itu, Andika terbangun karena mendengar suara yang ramai di luar. Andika berpikir, "Wah, aku kesiangan." Dia pun buru-buru bersiap-siap karena di luar sudah ramai seperti orang beraktivitas setiap pagi hari. Rumah Andika persis di pinggir jalan utama. Setelah dia bersiap dan rapi, dia pun bergegas membuka pintu. Betapa kagetnya Andika ketika membuka pintu, langit masih gelap dan situasi di sekeliling sangat sepi. Dan dia balik badan masuk ke rumah. Seketika melihat jam dinding dan ternyata jam masih menunjukkan pukul 2 malam. Muka Andika langsung pucat pasi sambil bertanya-tanya di dalam hatinya, suara apa yang saya dengar tadi? Seperti orang beraktivitas yang sangat ramai. Andika pun bergegas menutup pintu rumahnya dan kembali ke kamarnya untuk melanjutkan tidur. Namun, beberapa langkah setelah menutup pintu, Andika mendengar suara krek, krek, krek. Seperti suara benda yang diseret. Andika pun langsung melihat keluar di balik jendela. Betapa kagetnya Andika melihat sesosok wanita parubaya seperti nenek-nenek yang berambut panjang terurai sampai tanah, berjalan terseret-seret sambil memikul tiang listrik. Ya, memang di kampung Andika ada tumpukan tiang listrik yang belum terpasang. Begitu kagetnya Andika setelah nenek itu mendekat, terlihatlah sosok yang diingatnya, yaitu sosok Nea Uti. Yang ia tahu kalau Nea Uti baru dikuburkan tadi sore, dan dia pun langsung berlari ke kamarnya. Cerita Andika dari kampung sebelah cepat menyebar di siang hari di kampung saya. Banyak warga yang tidak menyangka dan sebagian warga tidak percaya kalau Nea Uti bangkit. Saya dan keluarga sangat ketakutan karena kami kenal baik dengan beliau. Pikiran saya, kakak dan orang tua sudah macam-macam. Takut karena sosok Nea Uti mendatangi kami. Malam pun tiba. Malam ini tidak seperti malam biasanya. Malam yang sangat mencekam. Tak ada satupun warga keluar rumah. Ketika senja mulai, semua warga berkurung di dalam rumah. Warga sekitar, terutama kami sekeluarga, sangat takut karena yang bangkit adalah Nea Uti yang selama ini menjadi sosok paranormal yang menyelesaikan permasalahan arwah-arwah yang gentayangan di kota saya. Keesokan harinya, saya lega. Tadi malam tidak ada gangguan di rumah. Namun, ternyata tetangga saya selang 2 rumah dari rumah saya didatangi Nea Uti. Sebut saja nama beliau Ibu Ida. Ya, ketika maghrib-maghrib, Ibu Ida mendengar suara pintu diketok sebanyak 3 kali sambil memanggil nama Ibu Ida. Ida, Ida, Ida. Ibu Ida mendengar samar-samar. Seketika mendekat pintu sambil menengok di balik jendela. Tak ada seorang pun di depan rumahnya. Tangan Ibu Ida langsung gemetar. Ibu Ida langsung berbalik badan menuju kamarnya. Baru sampai beberapa langkah, ada panggilan lagi. Namun tidak diiringi dengan suara ketokan pintu. Suara itu terdengar memanggil Ibu Ida sebanyak 3 kali dengan sangat jelas. Ida, Ida, Ida. Betapa kaget dan takutnya Ibu Ida ketika mengenali suara itu. Ya, suara itu adalah suara Nea Uti.
Ibu Ida berteriak dan berlari ke kamarnya. Hari demi hari, setiap malam ada saja cerita yang menyeramkan dari warga sekitar sampai ke kampung sebelah. Sampai seminggu berlalu, malam itu adalah kejadian yang kami takutkan. Akhirnya, sampailah ke rumah kami. Malam itu saya tidur bersama adik. Ayah lagi dinas keluar kota. Ibu tidur sendiri di kamarnya. Posisi kamar ibu persis di depan, dengan jendela menghadap ke jalan. Kebiasaan ibu kalau tidur selalu menggunakan kelambu, karena kata ibu supaya tidak digigit nyamuk. Ya, seperti biasa, ibu selalu tidur cepat. Malam itu kami asik menonton TV di kamar saya. Sampai larut malam, tiba-tiba terdengar suara ibu memanggil nama kami. Kejadian malam itu sekitar jam 1:30 malam. Kami pun langsung berlari menuju kamar ibu. Kami melihat dengan nafas yang terengah-engah, ibu duduk di atas kasur. Saya bertanya, "Ibu kenapa?" Ibu bilang, saat ibu tidur pulas, ibu terbangun mendengar suara dari meja rias. Meja rias yang posisinya menghadap kasur ibu. Ketika ibu membuka mata, ibu kaget melihat ada sosok seorang perempuan duduk di meja rias, menghadap cermin sambil menyisir rambutnya yang terurai panjang sampai ke lantai. Ibu terdiam kaku, antara heran, bingung, takut. Yang ibu lihat, apakah ini mimpi atau nyata? Setelah ibu kembali memperhatikan dengan seksama, seketika perempuan itu pun berdiri, berbalik badan, berjalan melayang mendekati ujung kasur ibu. Dengan muka yang sangat pucat, kuku tangannya yang sangat panjang menyentuh kain kelambu seperti mau masuk ke dalam kelambu. Ibu kagetnya bukan main, langsung duduk dan ingin berteriak, namun tidak bisa mengeluarkan suara. Sosok hantu tersebut mengelilingi ranjang sambil sesekali tangannya menyentuh kain kelambu seperti mendorong hendak masuk. Dan akhirnya sekuat tenaga ibu berhasil berteriak memanggil kami. Seketika itu juga sosok itu hilang. Saya bergegas menghubungi ayah lewat telepon, bercerita garis besarnya. Ayah langsung menghubungi paman untuk menemani kami di rumah. Malam itu saya, adik, kakak, ibu, semua tidur dalam satu kamar. Tidak ada yang berani tidur di kamar masing-masing. Sedangkan paman berjaga-jaga di ruang keluarga sambil menonton TV hingga pagi hari. Keesokan harinya, ibu kembali bercerita tentang sosok yang ia lihat tadi malam. Sosok itu adalah Nia Putih. Saya langsung merinding mendengarnya. Sejak malam itu, kami tidak ada yang tidur di kamar sendiri. Hari demi hari, kejadian demi kejadian aneh menghantui warga sampai hari ke-40. Setelah hari ke-40 tersebut, gangguan pun hilang dengan sendirinya. Demikian cerita saya. Terima kasih untuk teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Demikian cerita saya. Terima kasih untuk teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini. Di sini kita bisa mengambil hikmah yang didapat dari kejadian ini. Kami sekeluarga hanya bisa mendoakan Nea Uti, semoga segala amal ibadahnya diterima di sisinya dan segala kesalahannya dimaafkan. Dan apa yang menghantui warga selama ini tidak lain adalah fitnah jin. Namun perlu kita waspadai bahwa mereka ada.